Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya antum? Semoga kabarnya anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6 SD IT Insan Tama, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik tentunya. Jadi pertama kita bersyukur terlebih dahulu ya anak-anak sekalian, Allah limpahkan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas, bisa mengikuti pelajaran meskipun pelajarannya diikuti dalam model yang berbeda sebagaimana lumrahnya atau sebagaimana sebelum-sebelumnya. Ya, kita masih belajar jarak jauh. Guru-gurunya antum masih sebatas mengirim pelajaran, materi-materi ajarnya, dan antum menerima materi-materi ajarnya di rumah. Belum bisa berjumpa di sekolah sebagaimana normalnya. Namun anak-anakku sekalian, terlepas dari segala keterbatasan, dibatasi ruang, jarak ya, tapi harapannya anak-anakku semua tetap bisa mengikuti dan menerima pelajaran-pelajaran dari Bapak Ibu gurunya antum dengan baik, dengan serius. Tetap bersungguh-sungguh dan serius menerima dan mempelajari, mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang diterima. Tidak terkecuali pelajaran bahasa Arab juga yang hari ini kita adalah masuk di dalam kelas bahasa Arab. Nah anak-anak, ini merupakan pertemuan kedua ya, pertemuan ketiga ya untuk kita semua. Jadi pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian kita juga sudah masuk di dalam topik pelajaran yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arabnya kita di kelas 6 ini. Baik, sebelum kita belajar terlebih dahulu silakan kita berdoa. Bersama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Masih dengan topik yang sama, kita berada di pembahasan atau di bab amaluna fil madrasati wal baiti. Jadi aktivitas kita selama berada di sekolah dan di rumah. Jadi aktivitas di rumah dan di sekolah. Nah, berikut diberikan percakapan ya, contoh percakapan. Al-hiwar. Perhatikan percakapan berikut. Dipraktekkan bersama temannya. Mestinya ini bisa dipraktekkan bersama teman. Tapi karena masih terbatas kita tidak bisa berjumpa, maka Pak Guru meminta supaya anak-anakku membaca dan mungkin bisa bertukar peran meminta abi atau uminya atau mungkin kakaknya mungkin atau adiknya. Siapa yang sebagai Furqan, siapa yang sebagai Wardah atau sebaliknya gitu. Nah, Pak Guru beri contoh. Furqan, Assalamualaikum ya ukhti. Kemudian Wardah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Madza ta'malina ya ukhti? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Furqan, apa yang kau kerjakan atau apa yang kau lakukan? Wahai saudariku, antawiru salwahuna. Kemudian Furqan bertanya kembali, ila aina tadhhabina ya ukhti? Dijawab oleh Wardah, Alhamu ilal maktabah, hayya bina nadhhabu ma'an. Furqan kembali menimpali syukran ya ukhti. Salwa
Asif ya ukhti ana mutaakhirah. Kemudian Wardah menjawab, la ba'sa ya Salwa, tafaddali idhabi. Salwa kembali, syukran ya ukhti, afwan. Nah, ini percakapan antara Furqan, Wardah, kemudian bergabung Salwa. Jadi ini adalah contoh-contoh percakapan yang di dalam percakapannya itu menggambarkan aktivitas selama berada di sekolah. Nah, jadi Furqan pertama itu bertanya kepada Wardah, apa yang kau kerjakan, apa-apa yang kau lakukan. Wardah menjawab, antadhiru Salwa huna, saya menunggu Salwa. Kemudian ditanya kembali oleh Furqan, ila aina tadhhabina ya ukhti, hendak kemana engkau, kalian akan kemana gitu. Artinya ya, ila aina itu akan kemana, hendak kemana. Tadhhabina pergi, kalian hendak pergi kemana. Kemudian Wardah menjawab, adhabu ilal maktabah, saya akan pergi ke perpustakaan. Hayya bina nadhhabu ma'an. Nah, Wardah mengajak Furqan, ayo pergi ke perpustakaan bersama. Ayo bersama pergi ke perpustakaan, begitu boleh. Furqan kemudian menjawab, syukron ya ukhti, terima kasih ukhti. Salwa menimpali, asif ya ukhti ana mutaakhiratun. Salwa menyampaikan permohonan maaf karena datang terlambat atau datang telat gitu ya. Kemudian Wardah menjawab, la ba'sa ya Salwa, tafadholi idhabi. Tidak apa-apa atau tidak masalah Salwa, silahkan kita pergi. Syukron, terima kasih. Afwan, sama-sama. Nah, ini contoh-contoh percakapan yang bisa kita gunakan atau yang menggambarkan aktivitas di sekolah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjut, ada contoh qiraah bacaan. Hayya bina naqra. Ayo kita membaca ini. Amaluna fil madrasati wal baiti. Aktivitas kita selama di sekolah dan di rumah. Pak Guru akan membacakan, anak-anakku kelas 6. Pak Guru meminta antum mempelajari qiraahnya ini ya. Diterjemahkan. Tidak harus diterjemahkan semua, tapi kata-kata yang dipahami diterjemahkan. Jadi untuk kalimat-kalimat yang dipahami, anak-anakku menuliskan terjemahannya supaya menambah kosakata hafalannya antum. Tilka Nabila hiya tilmidatun nasyitatun. Ini kan kalimat-kalimat yang sudah banyak kali berulang, sudah banyak kali diulang, jadi anak-anakku pasti sudah paham. Tastayqidhu minan naumi sabahan mubakkiran. Tatawadda'u wa tusalli subhi fil masjidi jama'atan. Jadi kata-kata yang atau kalimat yang berwarna hijau itu adalah kalimat-kalimat fi'il atau kata kerja yang menggambarkan aktivitas. Nah, karena ini amaluna ya, berkenaan dengan aktivitas kita. Lanjut, taqra'ul qur'ana ba'da sholatis subhi summa tudzakirud durusa. Akhuha Salman yudzakirud durusa ayudhon. Ba'da tatanawulil futur tadhhabu Nabila ilal madrasati masyan alal aqdami. Wa yadhhabu Salman ilal madrasah bid-darajati. Tadarusu Nabila fil fasli sadisi minal madrasatil ibtidaiyah. Fil madrasati tata'allumu ulumad diniyah minha al-aqidah wal akhlaq, al-Qur'an wal hadith wat tarikh wal fiqh. Ammal ulumul amma
hiya al-ulumul ijtimaiyah wal ulumut tabi'iyah wal riyadah wal lughah. Hiya al-lughatul arabiyyah wal lughatul injiliziyah. Fil fasli taqra'ul kitaba wa taktubud darsa. Thumma tasma'u syarhal ustadz. أحيانا تتعلم نبيلة وأصدقاؤها العلوم الطبيعية في معمل العلوم فيها منضدة المختبرات ومجهر ومغناطيس ومقطرة وغيرها. في وقت الراحة تزور نبيلة إلى المكتب لتستعير الكتب. Tarji'u Nabila minal madrasah ma'a asdiqaiha ba'da salati dhuhri wa tasilu ila baitiha thumma tatanawalul ghada ma'a usratiha masrurin. Nah, ini bacaan untuk anak-anakku. Silakan antum membaca dan antum tulis-tulis kalimat-kalimat yang antum pahami maknanya. Nanti kita akan cocokkan dengan yang Pak Guru terjemahkan. Kita lihat sejauh mana anak-anakku semua ini memahami dan menghafal kosakata-kosakata yang sudah dipelajari. Ya gitu. Jadi ditulis nak ya. Diterjemahkan. Nah, pada bagian akhir ini ada beberapa poin-poin yang bisa dijadikan untuk bahan latihannya antum ya. Ajib anil as'ilati taliyati kama fin nassis sabiq. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan ini di bawah sebagaimana bacaan sebelumnya, qiraah sebelumnya yang qiraah tadi. Jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan bacaan yang sudah Pak Guru bacakan sebelumnya. Nah, berhubungan dengan yang ini ya. Amaluna fil madrasati wal baiti. Nah, jadi kalau anak-anakku membaca ini, insya Allah pertanyaannya ini bisa dijawab. Pertama, mata tastayqidu Nabila minan naum. Kapan Nabila bangun dari tidur? Nah, kaifa tadhhabu Nabila ilal madrasah? Bagaimana Nabila pergi ke sekolah atau dengan apa Nabila ke sekolah? Nabila ke sekolah itu bagaimana? Hal Nabila tilmizatun fil fasli sadisi minal madrasatil ibtidaiyah. Apakah Nabila siswi di kelas 6 pada sekolah dasar? Atau apakah Nabila siswi kelas 6 SD? Nah, begitu boleh. Nomor 4, madza tata'allamu Nabila fil madrasah? Apa yang dikerjakan Nabila? Apa yang dipelajari Nabila ya? Madza tata'allamu Nabila fil madrasah? Apa yang dipelajari Nabila di sekolah? Limadza tazuru Nabila ilal maktabati? Kenapa Nabila pergi ke perpustakaan atau meminjam buku di perpustakaan? Nah, ada di bacaannya tadi. Madza ta'malu Nabila fil fasli? Apa yang dikerjakan Nabila di dalam kelas? Aina tata'allamu Nabila al-ulum at-tabi'iyah? Di mana Nabila mempelajari ilmu ulum at-tabi'iyah? Kemudian madza fi ma'malil ulum? Apa fi ma'malil ulum yang dipelajari atau ilmu-ilmu apa saja yang dipelajari? Nah, ini boleh Nah, ini ada semua jawabannya di bacaan yang Pak Guru sudah bacakan tadi. Anak-anakku juga silakan antum baca ini ya. Ini ada di buku ajarnya, di soft file yang dikirimkan gurunya. Jadi seperti itu. Silakan anak-anakku membaca dan dilatih untuk menjawab soal-soalnya.
Oke, sekian untuk materinya dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan dipahami. Meskipun anak-anakku kesulitan, jangan menyerah untuk mencoba memahami pelajaran-pelajarannya. Insya Allah nanti kesulitan-kesulitannya itu akan terbalas dengan pengetahuannya antum semua. Oke, demikian dari Pak Guru. Oh, ini masih ada ternyata ya. Oh, ada 10 soal. Mata tarji'un Nabila minal madrasah. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Kapan Nabila kembali dari sekolah? Ma'aman tatanawalul Nabila al-ghada. Bersama siapa Nabila makan siang atau makan di waktu siang? Silakan anak-anakku lihat bacaannya dan dicocokkan dengan pertanyaannya. Iqra wa fhamil jumalal atiyah ya. Membaca dan memahami kalimat-kalimat yang di bawah ya. Ana ta'allamul lughatal arabiyyah, sawwirul manadhir, wa nadhiful fasli, aktubud darsa. Nah, ini kata-kata kerja, aktivitas-aktivitas kita, aktivitasnya antum selama di rumah, di sekolah ya. Nah, kata ganti ana adalah kata ganti untuk diri sendiri. Maknanya saya ya. Jadi ini sudah dipahami oleh antum. Kemudian kata ganti anta. Nah, kata ganti atau isim dhamir ini mempengaruhi kata-kata kerja yang kita gunakan ketika kita berbicara. Jadi kalau menggunakan ana, saya belajar bahasa Arab. Nah, ini Pak Guru kembalikan sedikit ya. Ana ta'allamul lughatal arabiyyah. Kata kerjanya ta'allam itu ditambahkan dengan hamzah atau alif. Ata'allam jadinya. Sementara kalau anta, ta'allam tadi diganti menjadi tata'allam ditambah dengan ta. Nah, ini menunjukkan memiliki makna kamu atau engkau ya. Jadi itu mempengaruhi, isim dhamir itu mempengaruhi kata kerja. Nanti Pak Guru berikan penjelasan, mudah-mudahan bisa bertemu di ruang kelas. Untuk sementara ini contoh-contohnya ya, silakan anak-anakku perhatikan. Anta tusawwirul manawir, tunawwiful fasla, taktubud darsa. Kalau anti, anti juga berubah. Ta'allam tadi berubah menjadi tata'allamina. Tusawwirina. Nah, ini untuk perempuan, kalau anta untuk laki-laki. Jadi kata ganti anta adalah kata ganti untuk satu orang ikhwan yang diajak berbicara, yang memiliki makna anda atau kamu. Sementara kata ganti anti atau kata domir anti ini adalah kata ganti untuk satu orang akhwat yang diajak berbicara, maknanya sama ya, anda atau kamu. Anti. Kita biasa menggunakan antum. Nah, jadi begitu anak-anak sekalian. Untuk pertemuannya cukup ya. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon dimaafkan. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatannya antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.